Imam Ghazali masih menerangkan damul ghina wa madhil faqri, tercelanya kaya, terpujinya miskin. Diakhiri dengan kisah-kisah, 3 kisah yang dikutip Imam Ghazali. Ini kisah yang terakhir tentang Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain, raja yang gagah perkasa, menguasai dunia pada masanya. Itu dia datang pada satu bangsa. Di bangsa itu ya tidak punya kekayaan, tidak punya aset, tidak punya properti yang bisa digunakan untuk menikmati kehidupan ini ya. Jadi wis gak duwe bondo lah. Mereka ini pertama tidak punya apa-apa, yang kedua perbuatannya aneh, suka menduduk itu apa, menggali kubur. Terus kalau kuburan sudah jadi, keesokan harinya mereka datang ke situ, kuburannya dianggap sebagai gereja, mereka sholat di samping kubur. 2, ini fenomena yang kedua. Fenomena atau fakta yang ketiga, mereka ini nanam, ngelola sayur mayur saja ya, dikelola sampai begini, dirumat sampai detail, sebagaimana mereka merawat hewan ternak. Itu yang 3. Padahal mereka tanahnya luas dan subur. Melihat 3 fenomena yang aneh ini, Dzulqarnain kirim utusan dengan maksud utusan itu, kurir itu menyampaikan undangan supaya rajanya bangsa itu datang menemui Dzulqarnain. Apa kata si raja? Ngapain? Wong saya tidak punya butuh sama Dzulqarnain, kok saya yang datang ke dia. Justru kalau Dzulqarnain yang butuh, ya dia yang datang ke sini. Itu. Akhirnya kurir pulang, disampaikan ke Dzulqarnain. Apa jawaban Dzulqarnain? Iya aja, bener di wong aku sing butuh re. Ya wis aku tak sing rono. Itu kebijakan Dzulqarnain. Makanya Dzulqarnain itu orang solih, sebagian kaul menyatakan nabi gitu. Ya sudah, saya yang kesana. Nek rojo zalim, rojo mendilik, wis yang jadi rojo aku re, itu wilayah kekuasaanku, jajahanku, mendilik tak celuk. Tidak, Dzulqarnain tidak begitu, orang soleh. Akhirnya Dzulqarnain datang. Wahai Kisana, wahai raja, saya pernah mengutus utusan supaya Anda datang ke saya, Anda nolak. Ya sudah, sekarang saya yang datang ke jenengan. Apa jawab raja? Ya memang begitu. Kalau memang saya yang punya butuh, saya yang datang. Ya sudah, begini jelasnya. Saya menyaksikan panjenengan semua ini ya, tidak seperti umat-umat, tidak seperti bangsa-bangsa yang lain. Aneh sekali kalian ini. Si raja tanya, loh anehnya di mana? 1, ini anehnya, kalian itu tidak punya apa-apa, tidak punya emas, perak, harta yang digunakan untuk menikmati kehidupan ini. Si raja jawab, kami ini tidak senang, tidak ingin hidup susah. Kenapa? Karena orang kalau punya harta, emas, perak, dunia semuanya itu kalau sudah punya, itu pasti kepengen nambah lagi, dan tidak ada ujungnya. Nah, orang yang seperti ini pasti orang yang gelisah ini kehidupannya gelisah, tidak tenang. Lah kami tidak ingin seperti itu. Oh, berarti memilih miskin. Ya sudah. Terus yang kedua, ini penjelasannya bagaimana? Kalian mengaduk kuburan, terus kemudian sholat di sisi sebelah kuburan itu. Itu maksudnya apa kok aneh? Dijawab oleh raja, kami itu ingin setiap kali melihat kuburan itu angan-angan kami tentang dunia ini jadi berhenti,
Soalnya selalu ingat kematian. Kalau tidak melihat kuburan, kami pasti banyak keinginan ini itu. Nah, dengan melihat kubur, maka kami sudah tidak panjang angan-angan, karena kita selalu berpikir akan mati. Itu yang kedua. Oke, baik. Yang ketiga, kok makanan kalian ini hanya sayur? Tidak ada daging dari ternak atau memelihara ternak, bisa diambil air susunya, bisa dinaiki sebagai tunggangan, terus kenikmatan hidup dari situ kan. Itu apa jawab raja? Kami ini tidak ingin perut-perut kami menjadi kuburan bagi daging ternak tadi itu. Oleh karena itu kami melihat cukup dengan tumbuh-tumbuhan ini kami bisa hidup. Manusia itu cukup dengan hidup makanan yang minimalis, karena yang namanya makanan kalau sudah lewat tenggorokan itu sudah tidak ada rasanya. Makanan apa saja. Oh begitu, 3 hal sudah dijawab. Jadi oh begitu. Setelah dijelaskan, si raja ini berdiri terus meraih sesuatu di belakang Dzulkarnain. Loh, badhe mendet nopo panjenengan Pak Raja? Ini akhirnya diambil, diangkat tengkorak manusia. Wahai Raja Dzulkarnain, panjenengan tahu ini tengkorak siapa ini? Oh enggak, lah memang tengkoraknya siapa? Ini tengkorak raja dulu. Jadi orang jadi raja, dia berbuat dolim, menyengsarakan rakyatnya. Nah, oleh Allah orang ini kemudian dimatikan, tergeletak begitu saja. Tapi Allah sudah nyatat amalnya, amal si raja ini yang sekarang jadi tengkorak sudah dicatat amalnya, besok di akhirat tinggal bales. Jadi filenya sudah disimpan ini, sudah di save ini amalnya itu. Terus tengkorak ini diletakkan, si raja ambil tengkorak yang lain, ini sudah rusak juga tengkoraknya. Lah, wahai Raja Dzulkarnain, ini juga tengkorak. Tengkorak siapa jenengan tahu apa tidak? Oh ya tidak tahu. Emang tengkorak siapa? Dijawab oleh si raja ini tengkoraknya raja yang kedua, yang meneruskan raja tadi yang dolim. Raja kedua ini tahu kedoliman raja pertama, akhirnya dia introspeksi. Dia saat memimpin penuh keadilan, tawadhu, khusyuk, ibadah pada Allah. Dan sekarang jadi tengkorak seperti ini, tapi amalnya sudah dicatat Allah, sudah di save, nanti akan di akhirat dibalas. Sudah, ini tengkorak. Terus si raja ini turun, nyekel sirai Dzulkarnain. Ini juga tengkorak nanti. Ini nanti akan jadi tengkorak juga. Nah, mau ngikut tengkorak yang pertama atau tengkorak yang kedua, silahkan, nanti akan Allah balas juga. Raja Dzulkarnain tidak tersinggung meskipun kepalanya dipegang-pegang seperti itu. Malah kemudian nawari gini, wahai raja, mau tidak panjenengan ikut saya, menemani saya memimpin kerajaan dunia ini. Saya jadikan Perdana Menteri, wis pokoknya menemani saya, dan harta yang saya miliki nanti kita gunakan secara bersama-sama. Apa jawab raja? Tidak cocok. Saya kalau dengan Anda berada di satu tempat berkumpul bersama, wahai Dzulkarnain. Loh, kok tidak cocok? Kan bisa membantu saya juga bantu jenengan. Kita bisa berkolaborasi. Apa itu kolaborasi? Nah, itu besok suatu zaman manusia akan membahas kolaborasi. Kan belum zamannya kita ini. Kita kan masih zaman jadul itu. Yes. Apa jawabnya? Tidak mungkin kita kolaborasi. Kenapa? Tanya Dzulkarnain. Karena orang-orang itu ada yang memusuhimu, ada yang menjadi teman setiamu. Terus Dzulkarnain tanya, loh, memang ada yang memusuhiku? Loh, ya banyak. Mereka ini memusuhimu
karena kamu punya kekuasaan, kamu punya harta, kamu punya dunia. Ini membuat mereka iri dan ingin merebutmu. Lah saya yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan, harta dunia, tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang ingin menyingkirkan aku. Kok aku yang seperti ini mau bergantung kolaborasi dengan kamu yang seperti itu? Ya tidak mungkin. Oh begitu. Ya sudah, kalau begitu akhirnya Raja Dzulkarnain pulang meninggalkanlah orang ini bersama bangsanya, sambil memetik dengan penuh kekaguman dan mengambil pelajaran dari raja dan kaumnya ini. Nah, ternyata hidup mandiri seperti itu bisa, dan lebih percaya diri. Raja Dzulkarnain saja angkat kepala tunduk begitu, hormat itu, yang kaya raya ya, kekuasaannya sangat luas kepada orang ini itu, jadi pede. Ya karena miskinnya itu pilihan. Kita itu miskin minder itu kan karena keterpaksaan kan miskinnya, kena gak pede ngadepi wong sugih. Nah, inilah 3 kisah tentang Nabi Muhammad dan Fatimah. Yang kedua tentang Nabi Isa dan santrinya. Yang ketiga tentang Dzulkarnain dan seorang raja itu. Nah, ini kisah ini menjadi penutup dari kitab Dzamil Bukhli. Itu kitab yang nerangkan kenapa orang bakhil itu. Wis diceritakno ngene, diungan-angen. Memang banyak orang itu diterangkan melalui argumentasi tidak sadar, tapi hatinya disentuh dengan kisah itu kadang baru sadar. Kalau itu semua jurus-jurus itu dipakai Imam Ghazali semua. Makanya hebatnya Imam Ghazali ya seperti ini. Tamam kitab Dzamil Mali wal Bukhli bihamdillahi ta'ala wa kaunihi wa yalihi kitab Dzamil Jahi wa Riyai wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.